menjadi copot firman-Nya, menjadi bisu, dia tidak punya pikiran. Jangan seperti itu. Di saat firman Allah itu turun menjadi manusia berinkarnasi di suatu tempat, di tempat yang lain, Allah dan firman-Nya tetap ada dan dia bisa berkarya. Di suatu rumah, di rumahmu misalnya, malam ini Tuhan datang menemui kamu, ngobrol dengan kamu di kamar. Hapuskan dari pikiranmu bahwa Tuhan tidak ada di tempat lain dan dia tidak bisa berkata-kata dan beraktivitas di tempat lain. Bisa jadi di jam yang sama, Tuhan di kamarmu itu ketemu dengan saya di Malang, ngobrol dengan saya, dan dia ketemu dengan orang yang lain dalam topik konteks yang lain di Afrika, di Amerika, di jam yang sama, dalam konteksnya masing-masing. Karena kita tidak membicarakan sesuatu yang materi, yang terikat ruang dan waktu, tetapi suatu roh yang maha hadir dan maha berkarya. Nangkap ya? Allah berfirman, dengan firman-Nya, Yesus berfirman. Yesus berfirman itu ada dua kemungkinan. Yesus kan punya dua tabiat, sebagai manusia dan sebagai firman Allah. Dia memiliki kemanusiaan sekaligus keilahian. Ya. Termasuk Roh Kudus. Makanya saya bilang hipostasis harus dipahami dulu. Hipostasis adalah suatu keberadaan yang unik di dalam Allah. Dia dinamis dan hidup dan berkesadaran. Anggap ya. Nah, kalau sudah memahami kata hipostasis yang diterjemahkan dengan sebagai kata pribadi, kita tidak pernah bingung kalau mengatakan Allah berfirman, Yesus juga berfirman, dan Roh Kudus itu juga berfirman. Anggap enggak? Demikian Allah hidup, Anak itu hidup, Roh Kudus hidup. Hidupnya ya dari mana? Dari Roh Kudus itu. Nangkap ya? Oke, yang lain? Ya, Pak. Ya, terima kasih Saudara Gilbert. Selanjutnya, Saudara Maneke Ruslim, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, mohon izin bertanya, Pak. Kebetulan saya lagi studi dengan kawan saya, itu seorang saksi Yehova ya. Nah, ini aku kemarin itu pas kebetulan materinya tuh tentang Yesus gitu ya. Jadi yang aku tangkap itu, aku belajar itu dia tidak percaya akan Tritunggal gitu ya, kalau di saksi Yehova ya. Nah, itu mohon penjelasannya Pak, kenapa kalau di saksi Yehova itu dia tidak percaya dengan Tritunggal ya, dan bagaimana caranya untuk kita bisa menjelaskan dengan sederhana kepada kawan saya ini Pak. Itu aja, terima kasih. Saya ketemu saksi Yehova itu berkali-kali. Dari sekian banyak saya ketemu saksi Yehova, saya baru berhasil sekali 8 orang saksi Yehova tobat setempat. Tapi sekian pertemuan yang lain tidak berhasil. Jadi saya tidak berani mengatakan ini metode yang tepat. Yang saya katakan kita harus memahami prinsip-prinsip dasar di mana kekeliruan saksi Yehova. Kekeliruan paling fatal mereka, dia memaknai ayat secara serampangan dari bahasa terjemahan yang kurang tepat. Contoh, dia akan mengatakan mana buktinya firman Allah adalah ciptaan. Dia akan ngomong Amsal 8 ayat 22. Amsal 8 ayat 22 saya bacakan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Loh, ini kan hikmat Allah. Hikmat Allah kan firman Allah toh Pak. Loh, menciptakan kok. Hikmat Allah alias firman Allah itu diciptakan Allah. Ayatnya ada kok, Amsal 8 ayat 22. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu ada. Ini metode tafsir serampangan asal-asalan dari saksi Yehova yang tidak terpelajar, yang tidak tahu bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibraninya, kata menciptakan di ayat ini tidak pernah ada. Menciptakan bahasa Ibraninya itu bara. Tidak ada kata bara, tidak ada kata menciptakan di Amsal 8 ayat 22. Yang ada kana, kenani. Artinya Tuhan menetapkan aku, Tuhan menjadikan aku. Itu proklamasi. Allah menyatakan bahwa dia, hikmat Allah ini, sebagai permulaan pekerjaannya. Maksudnya, Wahyu 3 ayat 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang benar dan setia, saksi yang setia dan benar.
permulaan segala ciptaan Allah. Loh, ini kan Pak, ayat yang berikutnya ada di Wahyu 3:14. Ini loh ayatnya bahwa saya ini benar. Firman Allah itu diciptakan Allah. Keliru lagi, dia tidak ngerti bahasa Yunaninya. Kata permulaan di sini itu menggunakan kata arche. Kata arche itu kalau dikaitkan dengan sesuatu tidak bisa pasti artinya permulaan. Kalau kita menggunakan terjemahan yang seperti ini, itu bisa tapi maknanya tidak seperti itu. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Maksudnya, saksi yang benar, saksi yang setia dan benar ini, dialah sumber yang menciptakan segala sesuatu. Bukan berarti saksi yang setia dan benar firman Allah itu adalah ciptaan yang mula-mula. Nah, ini kan suatu pertanyaan yang ditanyakan bapak-bapak gereja zaman dulu. Di saat Arius mengatakan ada waktu Allah pernah tidak punya firman. Dipanggil dia, tidak langsung dihukum. Dihukumnya pun tidak dibunuh. Dipanggil di dalam suatu sidang, dihadirkan 318 uskup agung, ditanya, kalau Allah pernah tidak punya firman, gimana cara menciptakan firman-Nya? Karena aturan Alkitab, prinsip Alkitab cuma satu. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Nah, kalau firman itu sendiri kamu ajarkan sebagai ciptaan yang pertama kali, cara Allah menciptakan dia seperti apa? Arius tidak bisa menjawab, dia dinyatakan sesat. Jadi kesesatannya Arius, kesesatannya saksi Yehova bukan dari kesantunan sikapnya. Saksi Yehova dan Unitarian, saya akui kalau dia datang rumah ke rumah itu santun, sopan. Dia dinyatakan sesat bukan dari kesantunan kata-kata dan keramahan sikapnya, enggak. Tapi ajarannya yang mengatakan Allah pernah tidak punya firman, itulah yang dinyatakan sesat. Jadi kira-kira di situ. Kalau mengenai saksi Yehova, itu saya sudah pernah buat seminar di postingan saya. Pak Maneke Rusli bisa lihat, ketik di YouTube GP dalam tanda kurung Inyo Manis Saksi Yehova. Nanti seminar-seminar tentang saksi Yehova itu ada beberapa seri, saya sudah buat, Bapak bisa saksikan di situ. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak buat penjelasannya. Mohon izin satu lagi, Pak. Ya, silakan. Kemarin waktu saya diskusi sama kawan saya itu, Pak, dia menerangkan bahwa Yesus itu berasal dari seorang malaikat, Pak. Iya, karena Yesus itu adalah ciptaan. Karena firman Allah itu diciptakan oleh Allah di kemudian hari, kira-kira makhluk ciptaan yang namanya firman ini sebelum dunia ada itu apa makhluknya? Saksi Yehova langsung mengatakan wujud Yesus sebelum dunia ini ada, dia adalah ciptaan perdana dan itu tidak lain malaikat Mikail. Jadi Yesus itu adalah malaikat Mikail yang berinkarnasi. Itu ajaran saksi Yehova. Yesus bukan firman Allah dalam pengertian yang kita imani. Dia adalah firman yang satu di dalam Allah dan segala sesuatu diciptakan Allah dengan firman-Nya. Yesus adalah malaikat Mikail yang disuruh Allah menciptakan segala sesuatu. Ini pun juga salah secara logika. Bagaimana mungkin suatu makhluk menciptakan makhluk yang lain? Pencipta itu pasti bukan makhluk. Hanya ada dua, pencipta dan ciptaan. Yang bisa mencipta itu pencipta. Ciptaan itu hasil dari pencipta. Ciptaan tidak bisa mencipta yang lain. Lah, logika yang falasi ini yang diajarkan saksi Yehova. Yesus adalah malaikat Mikail. Setelah Allah menciptakan malaikat Mikail yang menciptakan alam semesta, menciptakan tanaman, menciptakan yang lain. Ini ciptaan menciptanya itu, ini logikanya nggak jelas. Dan cara pengalaman saya pada waktu saya diskusi dan satu kos-kosan itu bertobat di tempat seketika, itu karena saya mendiskusikan logika-logikanya mereka. Bagaimana mungkin seorang yang sangat-sangat tua, berlelah-lelah, ketok pintu dari pintu ke pintu, mengajarkan kemana-mana, Tuhanku yang saya sembah pernah tidak punya firman. Tuhanku pernah tidak punya otak. Kok berani, Bu? Saya ini masih muda. Saya ngomong sama orang saksi Yehova itu begitu. Saya ini masih muda. Seringkali belum bisa menjaga emosi. Ibu yang saya ajak omong itu, Pak, rambutnya semua putih, tidak ada hitamnya. Dia sangat-sangat tua. Kok bisa orang sesepuh Anda, setua Anda,
bisa mengucapkan kata-kata yang di dalam pengamatan saya itu hujat yang mengerikan di hadapan Tuhan. Anda mengatakan Tuhanmu yang kamu imani pernah cacat. Saya nggak sampai hati mengatakan itu. Maaf ya Bu, saya tidak percaya apa yang kamu ajarkan. Bagi saya, Tuhanku dengan firman-Nya dan roh-Nya selalu satu dan tidak pernah terpisah. Hanya gara-gara saya ngomong ini dengan kata yang pelan dan santun, 8 orang lebih perempuan-perempuan perawat, dia masih perawat, seketika itu dia bertobat dan dia keluar dari saksi Yehova. Jadi saya tidak bisa memberikan suatu, ini prinsipnya seperti ini, tidak bisa. Karena tidak ada suatu rumusan bahwa ini pasti membuat saksi bertobat, tidak bisa. Nah, seperti itu. Yang saya bisa berikan adalah, inilah kekeliruan-kekeliruan logika mereka, kekeliruan-kekeliruan ajaran mereka di situ. Mengenai mereka bisa bertobat apa tidak, itu nanti karya Roh Kudus. Oke, sekarang saya rasa udah ditutup ya, udah 1,5 jam nih ya. Oke, terima kasih Pak Gracia, terima kasih. Ya, terima kasih Pak.